Hai teens, welcome back to our daily devotion, di mana kita hari ini sama-sama meluangkan waktu kita sedikit lagi untuk mendengarkan devotion hari ini. Dan devotion hari ini berjudulkan Curiosity or Compassion. Sesuai judulnya yang artinya rasa ingin tahu atau perhatian atau kasih. Dan ayat devotion hari ini sendiri diambil dari Yohanes 9 ayat 1-12. Jadi kalau kalian mau baca boleh di-pause dulu videonya. Oke. Aku anggap kalian semua udah baca ayatnya, dimana hari ini Koko mau bahas tentang bagaimana sih respon kita ketika ada seseorang yang cerita kepada kita. Seringkali, dan bukan seringkali, Koko banyak banget ngelihat kasus-kasus seperti ketika ada orang yang curhat sama si A nih, curhat sama si B, tapi si B ini lebih berfokus kepada apa yang terjadi sama si A dan hanya ingin tahu apa yang terjadi sama si A. Hal ini pun kita bisa juga lihat dari bagaimana misalnya kita melihat teman kita yang lagi curhat nih, berdua nih, mereka lagi ngobrol berdua, tapi kita jadi penasaran, wah apa sih yang mereka omongin. Bukannya kita mempedulikan bagaimana kondisi si B yang sedang curhat, apa yang bisa kita lakukan untuk si B menjadi lebih baik. Nah, itu adalah gambaran yang umum tentang banyak banget kelompok di sini, banyak banget social life-nya yang begitu. Jadi pertanyaan cuma satu, apakah kalian salah satu yang termasuk hanya ingin tahu yang terjadi pada orang tersebut apa, atau kalian justru melangkah lebih jauh, yaitu perhatian kepada mereka dan menanyakan apa yang kalian bisa lakukan kepada mereka. Nah, kalau ini Koko cuma punya satu contoh yang paling bagus, yaitu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah terlalu mementingkan apa yang terjadi, tapi Tuhan Yesus lebih mementingkan apa yang Dia bisa perbuat kepada orang tersebut supaya orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik atau memiliki kondisi hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kita sama-sama mau belajar bahwa ketika ada teman kita yang curhat atau mereka sedang cerita, kita boleh menanyakan detailnya, tapi lebih fokuskan lagi kepada pertanyaan seperti ini. Aku tahu rasanya itu seperti apa, dan sekarang kira-kira ada gak yang bisa aku bantu untukmu? Bisa gak waktuku yang aku sediakan untukmu membuatmu menjadi lebih baik? Jadi kita harus stop untuk hanya kepo, tapi kita harus benar-benar care, karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkan contoh yang seperti itu. Masa sih kita gak mau sama seperti Tuhan Yesus, sedangkan kita disuruh untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi Koko mau ketika ke depannya lagi, kalian sudah berhenti untuk hanya kepo, tapi kalian lebih aktif untuk membantu sesama kalian. Nah, Koko juga nggak punya pertanyaan untuk sharing hari ini, tapi kalau kalian punya kasus atau hal yang mau diceritakan mengenai tentang orang yang kepo, atau misalnya kalian pernah mengalami kasus seperti itu dan menjadi hilang kemauan untuk percaya sama orang lain, nggak apa-apa, kalian boleh sharing kepada orang-orang yang kalian bisa sharingkan. Koko nggak paksa untuk share di grup, tapi kita sama-sama mau belajar bahwa memang naturnya manusia seperti itu. Kalau kita pernah dalam kasus sebagai orang yang dikepoin, mari kita belajar untuk memaafkan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang dibilang pendengar yang baik, kalian harus mulai belajar untuk menjadi pendengar yang lebih baik dengan menanyakan apa yang bisa kita perbuat kepada mereka. Oke, teens, devotionnya sampai di sini saja. Mari kita tutup dalam doa. Thank you Tuhan, kalau hari ini kami belajar bahwa rasa ingin tahu kami justru kadang-kadang bisa menyakiti orang lain Tuhan, tapi kami ingin melangkah lebih lagi, kami ingin menjadi lebih serupa dengan-Mu Tuhan, dengan mementingkan apa yang bisa kami lakukan untuk membuat orang tersebut merasa atau menjadi lebih baik Tuhan. Thank you hari ini. Kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami, Engkau sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Thank you, haleluya, amin. See you teens.